Oke, selamat datang kembali teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang SKM, survei kepuasan masyarakat. Ini biasanya dipakai di dinas-dinas PTSP ya. Hampir seluruh PTSP di Indonesia pasti melakukan ini. Biasanya kalau mereka belum mempunyai sistem SKM, mereka menggunakan Excel. Jadi kali ini saya juga sebenarnya dikasih tugas ya. Sebenarnya sudah ada, tapi pengerjaan untuk salah satu PTSP di Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum lanjut silahkan subscribe dulu channel ini agar channel ini berkembang. Ya sudah, baik teman-teman, kita akan lanjut. Di sini saya sebelum membuat data tentang SKM-nya, teman-teman wajib tahu dulu. Jadi sebelum membuat data ini, kita diwajibkan harus menyusun kuesioner atau pertanyaan agar bisa mengetahui tingkat kepuasan dari masyarakat itu sendiri untuk menilai apakah PTSP ini layanan yang diberikan puas atau tidak puas, seperti itu. Jadi misalnya di sini saya contohkan satu adalah pertanyaan nomor 1 untuk unsur persyaratan, kedua untuk unsur prosedur, ketiga untuk pelayanan dan sebagainya. Jadi setelah kita menetapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pemohon, kita buat rekapannya seperti begini. Dan di dalam pertanyaan itu, misalnya pertanyaan nomor 1 untuk nilai 4 adalah sangat puas, untuk nilai 3 puas, untuk nilai 2 kurang puas, untuk nilai 1 tidak puas. Jadi seperti itu teman-teman. Ini setelah kita tahu konsepnya seperti itu, sekarang kita terapkan ke untuk rekapitulasinya. Jadi misalnya gini, kita sudah mempunyai 10 responden ya, 10 responden. Jadi teman-teman, kita merekap datanya misalnya di tanggal 3 Januari 2024. Terus responden pertama bernama Andi, kami laki-laki, umurnya 28, pendidikan terakhirnya SMA, kerjaannya wirausaha. Nah, untuk pertanyaan dengan unsur persyaratan prosedur pelayanan yang tadi sudah saya bilang sebelumnya, jawabannya sangat puas. Jadi kita mendapatkan nilai 4 untuk semua unsur pertanyaan. Terus untuk kuesioner kedua, nama respondennya Budi di tanggal 3 bulan Januari 2024, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 32, pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya wirausaha, sama. Jadi tingkat kepuasannya atau nilai kepuasan yang diberikan kepada PTSP-nya ini sangat puas, jadi nilainya 4. Nah, terus di responden ketiga bernama Dela, jenis kelaminnya perempuan, umurnya 21, SMA, kerjanya wirausaha. Nah, nilai dari tingkat kepuasannya, semua unsur sangat puas, unsur persyaratannya sangat puas, dia sangat puas, prosedurnya sangat puas, terus waktu pelayanan sangat puas, biaya taruh sangat puas, produk layanan ya puas, sama sarana dan prasarana. Jadi gitu, sehingga didapat nilai unsur 12. Jadi 12 ini didapat dari penjumlahan ini, semua nilai unsur persyaratan di kuesioner ini.
Ini juga sama unsur prosedur untuk semua responden, untuk waktu pelayanan untuk semua responden, biaya tarif untuk semua responden, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 12, sekarang kita hitung errornya. Error ini didapat dari nilai atau unsur dibagi dengan jumlah responden. Sedangkan yang ini error unsur sama dengan error unsur yang di atas ini. Nah, nilai tertimbang didapat dari nilai unsur dibagi dengan 0,1111. 0,1111 ini dapat dari mana? Didapat dari jumlah kuesioner yang dibuat. Nanti saya di video selanjutnya saya akan membuat bagaimana 0,1111 ini didapat. Oke, setelah kita menghitung semuanya, kita putuskan nilai IKM ini. Nilai IKM ini didapat dari 3,926 dikali 25. 25 itu merupakan standar nilai yang harus dikalikan. 3,926 ini dapat dari mana? Didapat dari penjumlahan error nilai tertimbang dijumlahkan penjumlahan semua nilai tertimbang ini. Nah, setelah dapat kita kalikan dengan 25, maka didapatkan indeks kepuasan masyarakat senilai ini dengan kategori sangat baik. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan rumus agar perhitungan dari indeks kepuasan masyarakat ini bisa dengan mudah didapatkan dan cepat. Jadi unsur pertamanya di sini di nomor 1 ini saya menggunakan rumus optikal, itu sudah dibahas di video kemarin. Kemudian di 12 ini, 12 adalah penjumlahan dari semua unsur persyaratan. Unsur persyaratan nilai NRR unsur ini didapat dari nilai persyaratan dibagi dengan jumlah responden. Ini menggunakan rumus total ya. Rumus total. Begitupun dengan rumus-rumus di bawah ini. Nanti hasilnya saya cantumkan di deskripsi. Kenapa saya menggunakan rumus subtotal? Karena ketika teman-teman menambahkan data seperti ini, misalnya ada satu responden yang kelupaan kita input ya, di tanggal 3 tahun 2024 atas nama ini misalnya namanya laki-laki, umurnya 26, pendidikannya SMA, kerjanya berusaha, jawabannya puas semua. Ini akan otomatis semua teman-teman. Jadi mulai dari nomor urutnya 1, 2, 3, 4 ini sudah otomatis, nilai unsurnya sudah otomatis, terus NRR-nya sudah otomatis, terus nilai tertimbangnya otomatis sampai kepada nilai IKM-nya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah jadi tabelnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan data atau menghapus data, itu tidak perlu membuat rumus satu-satu lagi, dia sudah otomatis. Jadi seperti itu teman-teman. Ini video penjelasan singkatnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung terhadap rumusnya, teman-teman bisa mendownload file ini di link deskripsi bawah, dan teman-teman bisa integrasi di pekerjaan teman-teman sekalian. Nah, nanti hasil dari perhitungan ini, dari kalkulasi ini
akan otomatis menjadi satu tampilan KM ya, seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ini saya lupa juga ketika misalnya ini teman-teman ingin menampilkan menghitung nilai KM di bulan Januari. Nah, ini nilainya ini akan berubah secara otomatis. Dia tidak perlu menarik rumus atau membuat rumus baru lagi. Jadi dia sudah otomatis. Terus misalnya teman-teman ingin menampilkan data di bulan Maret saja misalnya. Nah, dan ini sudah otomatis semua. Tinggal teman-teman mengintegrasikan saja ke kerjaan teman-teman sekalian. Nanti teman-teman kalau misalnya mau mengintegrasikan ke pekerjaan teman-teman sekalian, teman-teman bisa mendownload file ini di deskripsi di bawah dan mengharapkan ke pekerjaan teman-teman sekalian. Oke, sekian dan terima kasih.